야트 맞고 바깥쪽으로 밀립니다. 좀처럼 이 코트의 분위기가 올라오지 않는 I can feel the blood creeping up from the Pelatih Hyundai NC Hillstate, Kang Sung Hyong, mengungkapkan penyebab kekalahan timnya dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada laga pertama semifinal playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Hillstate yang tampil di kandang sendiri harus menelan kekalahan pahit dari Red Sparks dalam 3 set langsung. Pertandingan yang berlangsung di Suwon Gymnasium pada Selasa 25 Maret ini berakhir dengan kemenangan Red Sparks 3-0. Skor ketat di 2 set awal, 26-24 dan 25-23, menunjukkan persaingan sengit, sebelum akhirnya Red Sparks menutup laga dengan 25-19 di set ketiga. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Hillstate, yang sebelumnya mendominasi Red Sparks sepanjang musim reguler tanpa sekalipun kalah dalam 3 set langsung. Salah satu kejutan dalam pertandingan ini adalah kembalinya Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, yang sebelumnya absen karena cedera. Pelatih Kang Sung Hyong mengakui timnya mengalami kendala dalam permainan, terutama dalam menerima bola. Pada set pertama dan kedua, permainan memang berimbang. Namun, kami goyah dalam hal retrieve bola, meskipun lawan juga sempat mengalaminya, ujar Kang Sung Hyong, dikutip dari The Spike. Ia menyoroti perbedaan utama yang membuat Red Sparks mampu menguasai jalannya pertandingan. Lawan bisa mencetak poin saat menerima bola dengan baik, sementara kami tidak mampu melakukan hal yang sama. Saya pikir kami tidak bisa mengerahkan kekuatan kami di akhir, tambahnya. Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Hillstate, terutama dalam aspek retrieve dan koneksi permainan. Saya tahu ini kekalahan 0-3 pertama kami dari Red Sparks musim ini. Saya rasa saya perlu lebih memahami gerakan retrieve dan connecting bola, kata Kang. Ia juga menyoroti kurangnya akurasi dalam umpan yang diberikan setter Kim Da-in kepada Moma Basoko. Keakuratan bola yang diumpan berkurang banyak. Karena bola tidak akurat, titik pukul pun turun dan kami kesulitan mencetak angka, pungkasnya. Red Sparks akan menghadapi tantangan besar di babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Pada Selasa, 25 Maret, mereka akan bertemu Hyundai Hillstate dalam pertandingan pertama format Best of 3. Duel ini menjadi penentu siapa yang berhak melaju ke final dan menantang pemuncak klasemen, Pink Speeders. Dalam laga ini, Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan kembali menjadi tumpuan utama serangan Red Sparks. Situasi ini terjadi setelah outside hitter utama mereka, Vanja Bukilic, masih belum sepenuhnya pulih dari cedera. Megawati memiliki modal kuat menghadapi Hyundai Hillstate. Sepanjang musim reguler, oposita asal Indonesia itu telah 5 kali bertanding melawan Hillstate dan berhasil mengoleksi total 146 poin. Rata-rata, ia mencetak 29,2 poin per pertandingan. Catatan terbaik Megawati terjadi pada pertemuan 25 Januari, ketika ia mencetak 38 poin dalam satu pertandingan. Sementara itu, raihan poin terendahnya adalah 22, yang terjadi pada 24 November. Menariknya, dalam setiap pertemuan melawan Hillstate, Megawati selalu mencetak lebih dari 22 poin. Namun, pada pertemuan terakhir di musim reguler, Megawati absen. Pelatih Ko Hye-jin saat itu sengaja mencadangkan Megawati untuk menjaga kebugarannya menjelang babak playoff. Langkah ini diambil agar Megawati tetap dalam kondisi prima dan terhindar dari risiko cedera. Kini, Megawati kembali ke lapangan dengan beban besar di pundaknya. Ia menjadi andalan utama dalam upaya Red Sparks menembus final. Setter sekaligus kapten tim, Yeom Hye-seon, menyebut bahwa Red Sparks akan sangat bergantung pada Megawati dalam menghadapi Hyundai Hillstate. Saya sedang memikirkan cara terbaik untuk memanfaatkan Mega, terutama jika Vanja Bukilic belum bisa bermain. Pemblokiran Hyundai Hillstate sangat tinggi, sehingga kami harus menemukan strategi yang tepat, ujar Yeom Hye-seon. Meski begitu, Red Sparks dipastikan tidak akan mudah menghadapi Hillstate. Tim lawan memiliki pertahanan yang kuat dan tampil konsisten sepanjang musim reguler. Laga pertama playoff ini akan digelar pada 25 Maret di Suwon, markas Hyundai Hillstate. Sementara itu, pertandingan kedua akan berlangsung pada Kamis, 27 Maret. Jika kedua tim masing-masing meraih satu kemenangan, laga ketiga penentuan akan kembali dimainkan di Suwon pada Sabtu, 29 Maret. Masa depan Megawati Hangestri bersama Red Sparks masih menjadi tanda tanya besar. Pelatih Ko Hye-jin bahkan telah lama mengkhawatirkan kemungkinan kehilangan sang bintang, terutama setelah performa gemilangnya selama 2 musim terakhir. Saat ini, Megawati tengah fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi Hyundai Hillstate di babak playoff V-League 2024 hingga 2025.
Dengan format best of 3, Red Sparks harus berjuang ekstra keras demi bisa melangkah ke babak final dan menantang Pink Speeders. Namun, di tengah persiapan menuju laga krusial ini, rumor kepindahan Megawati semakin santer terdengar. Beberapa klub dari Jepang dan Eropa dikabarkan tertarik untuk merekrut opposite speaker asal Indonesia ini. Hal ini membuat para penggemar Red Sparks merasa cemas, mengingat kontribusi besar Megawati selama 2 musim terakhir yang membawa tim kembali ke persaingan papan atas. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, pun tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari YouTube of the TV, Ko Hye-jin mengungkapkan bahwa ia sudah mengkhawatirkan hal ini sejak akhir musim lalu. Saya khawatir Mega akan pergi. Saya juga bersyukur Mega tetap bertahan. Sejujurnya, kami cukup beruntung, ujar Ko Hye-jin. Meskipun pada akhirnya Megawati tetap bermain untuk Red Sparks musim ini, spekulasi tentang masa depannya terus berkembang. Hingga saat ini, ia belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana karirnya ke depan. Megawati hanya menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membawa Red Sparks ke partai puncak Felix dan berusaha meraih gelar juara. Performa impresif Megawati sepanjang musim ini memang membuatnya semakin menjadi sorotan. Statistiknya yang mentereng di berbagai aspek serangan menjadikannya salah satu pemain asing terbaik di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tidak heran jika banyak klub besar mulai melirik jasanya untuk musim depan. Kini, publik voli menanti keputusan besar yang akan diambil Megawati setelah musim ini berakhir. Apakah ia akan tetap bertahan di Red Sparks atau memilih tantangan baru di luar Korea Selatan? Semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari sang bintang asal Indonesia ini. Babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 semakin mendekat, dan Red Sparks tengah menghadapi tantangan besar dengan absennya 2 pemain kunci mereka, Fanja Bukilic dan Park Eun-jin, akibat cedera. Namun, pelatih Ko Hye-jin dikabarkan telah menemukan solusi untuk mengisi kekosongan tersebut. Red Sparks akan menghadapi Hyundai Hillstate dalam pertandingan semifinal playoff yang digelar pada 25 hingga 29 Maret mendatang. Pemenang dari laga ini nantinya akan menantang Haeunkook Live Pink Speeders di partai final yang dijadwalkan pada 31 Maret. Sayangnya, Red Sparks harus menghadapi playoff dalam kondisi yang kurang ideal. 3 pemain utama mereka mengalami cedera, yaitu Fanja Bukilic di posisi outside hitter, Park Eun-jin yang berperan sebagai middle blocker, serta Nohran yang mengalami cedera ringan. Bukilic mengalami robekan pada ligamen pergelangan kaki, sementara Park Eun-jin juga mengalami cedera serupa meski tidak sampai mengalami ruptur. Kondisi ini membuat keduanya absen di putaran ke-6 Liga Reguler. Dengan situasi ini, banyak pihak mempertanyakan apakah mereka bisa kembali tampil di babak playoff. Pada sesi Media Day yang digelar Jumat, 21 Maret 2025, pelatih Ko Hye-jin mengaku masih belum bisa memastikan apakah Bukilic dan Eun-jin akan bisa bermain di babak playoff. Itu belum diketahui. Saya rasa akan tahu saat hari H tiba, ujar Ko Hye-jin, dilansir dari My Daily. Namun, Kapten tim Red Sparks, Yoon Hye-seon, memberikan sedikit bocoran mengenai strategi tim. Ia mengungkapkan bahwa Red Sparks telah menyiapkan 2 pemain pelapis untuk menggantikan Bukilic dan Eun-jin. Mereka adalah Lee Seon-woo dan Jeon Da-bin. Lee Seon-woo, yang aslinya bukan middle blocker, akan mengisi posisi yang ditinggalkan Park Eun-jin. Saya mendengar bahwa Seon-woo bermain sebagai middle blocker saat dia masih muda. Saya tidak berpikir dia bermain buruk dalam pertandingan yang dia ikuti sebagai posisi tersebut, ujar Hye-seon. Saya pikir dia bermain dengan baik. Pemain muda kami juga akan tampil maksimal di voli musim semi, tambahnya. Sebelumnya, Ko Hye-jin memang sempat mencoba Lee Seon-woo sebagai middle blocker dalam pertandingan melawan I-Peppers dan Expressway High Pass di putaran ke-6 Liga Voli Korea musim ini. Hasilnya cukup positif, sehingga ia menjadi opsi utama dalam menghadapi playoff. Pelatih Ko Hye-jin juga menegaskan bahwa persiapan ini telah dipikirkan matang-matang. Saya pikir ini akan diperlukan, jadi saya telah mempersiapkannya. Saya rasa dia akan menjadi opsi lain di babak playoff. Dia, Lee Seon-woo, bermain sangat baik, ucap sang pelatih. Sementara itu, Jeon Da-bin akan berperan sebagai juru gedor di sayap kiri untuk menggantikan Bukilic. Yoon Hye-seon menyebut peran Da-bin sangat krusial dalam menghadapi playoff. Saya adalah pemain kunci dalam bola voli musim semi. Saya tidak boleh goyah. Semuanya ada di tangan saya. Peran Jeon Da-bin juga penting, tuturnya. Meski menghadapi tantangan berat, Hye-seon tetap optimistis dan menegaskan bahwa suasana tim saat ini cukup baik. Kami tetap akan meningkatkan penampilan serta bermain lebih tenang dan waspada, ungkapnya. Babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025 semakin mendekat.
Salah satu tim yang menjadi sorotan adalah Daejeon Red Sparks.